Dikatakan tidak syar'i sistem gado ini oleh beberapa investor karena ketika mati ditanggung semua investor, ketika beranak, ketika untung bagi dua gitu. Harusnya kan harus 50-50. Nah, halo, assalamualaikum rekan-rekan tani ternak seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkunjung ke channel Om Makmun ya. Jangan lupa yang baru masuk, baru gabung, dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Beberapa hari kayaknya ya Om Makmun tidak update video karena ada kesibukan di kantor, di kampus, dan di tempat lain ya. Ada pelatihan juga di Malang, Batu, ini juga nanti mau berangkat. Ada pertanyaan kemarin dari teman-teman di kantor dan di dunia maya ya. Berapa sih sebetulnya idealnya kita pelihara domba supaya kita tidak hanya dapat capek. Jadi sekalian gitu ya, sekalian beternak gitu ya. Perhitungan saya idealnya kalau ini pemula ya, untuk pemula ya rekan-rekan, kalau untuk kelas sudah terbang ya barangkali bisa di video lain gitu ya, bukan di video ini. Ini untuk pemula ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan, bagi yang ingin beternak, itu jangan terlalu nafsu ya, jangan terlalu nafsu, tapi pertimbangkan dulu pakan di mana, lokasinya di mana gitu. Kalau semuanya sudah, pakan sudah tersedia atau pakan sudah terencana dengan baik, kandang juga sudah oke, kandang lokasi juga diperkirakan sip, mantap gitu ya. Jadi baru berpikir tentang berapa kapasitasnya gitu. Kalau terkait dengan kapasitas, berapa sih minimalnya gitu ya. Kalau menurut hitungan kami itu minimal 10 ekor ya rekan-rekan. 10 ekor betina, 1 ekor jantan gitu. Itu minimalnya. Kenapa? Karena kalaupun kita pakai tenaga pembantu ya, pakai anak kandang, dengan perhitungan 10 ekor itu kita masih untung gitu ya. Kenapa? Karena misalnya domba itu bisa menghasilkan selama usia 8 bulan. 8 bulan maksudnya pelihara 8 bulan itu baru menghasilkan. Kalau kita beli misalnya dari doroan ya, dari sudah beranak satu misalnya, 8 bulan kita baru hasil. Kenapa? Karena siklus hamilnya itu 5 bulan. Siklus hamilnya itu 5 bulan, terus masa sapihnya 3 bulan. Berarti kan 8 bulan. Taruhlah domba itu prolifik ya, prolifik artinya beranak lebih dari 1, kadang cuma 1, 2 atau 3. Taruhlah kita rata-rata ambil 1,5 selama 8 bulan. 1,5 8 bulan berarti kalau 1 ekor kita jual paling murah saja usia 8 bulan, usia 3 bulan 800.000. Kalau 1,5 berarti kan 1.200.000. Berarti dalam 8 bulan kita itu kalau misalnya beranak serentak gitu ya, beranak serentak berarti kita punya 15 anak, karena kita perhitungan tadi beranak 1,5, jadi kita punya 15 anak. Taruhlah kita ambil harga 800.000, kita mal semuanya rata gitu ya, padahal pada kenyataannya ketika domba beranak itu ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus, ada yang jantan, ada yang betina. Taruhlah kita rata-rata 800.000 kali 15. Kali 15 berarti berapa? 40, 120, 12 juta di dalam siklus 8 bulan. Jadi anggaplah, taruhlah sebulan dapat hasil 1 juta. Jadi saya pikir masih cukup layak ya bagi teman-teman yang barangkali tidak menjadi pekerjaan tambahan, mungkin setengah hari bertani di ladang, setengah harinya dibuat ngarit. Karena kalau 10 ekor itu paling ngaritnya 2 karung besar, mungkin 2-3 jam ya barangkali. Jadi 1 tahun bisa saving 12 juta dibagi 8 berarti 1,5 setengah, 1.500.000, lumayan untuk tabungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai tenaga yang ngarit pun, kalau cuma 10 ekor mungkin hanya 500.000 per bulan. Padahal kita tiap bulan dapatnya 1,5, 1,2
berarti kan masih untung 700.000. Kalau misalnya kita cuma pelihara 3, 2 atau 5 ya memang capek ya. Kayak saya di belakang ini sudah berkurang karena memang saya pindah ke peternak. Domba betina-betinanya saya pindah ke peternak untuk nambah koloni mereka gitu. Karena kalau misalnya kita pelihara pakai sistem gado ya, kita sistem gado usahakan di atas 10 induknya. Target saya sih 20 ekor, karena kalau misalnya peternak saya itu pelihara 20 ekor, minimal dalam 8 bulan ada anak 30 ekor. Kalau kita kalau kita perkira-kira 1 ekor beranak 1,5. Yang beranak 2 dan 3 kita abaikan, yang beranak 1 juga kita abaikan, kita ambil rata-rata 1,5. berarti 8 bulan kali 20 ekor, 20 induk, 1,5 kali 20 induk, berarti ada 30 induk, 30 anakan. Jadi kalau karena ini sistem bagi hasil, bagi 2, saya 15 anakan, yang pelihara 15 anakan, sehingga sama dengan saya punya pelihara sendiri 10 ekor gitu hasilnya. Tapi gimana kalau saya nggak punya modal gitu ya, nggak punya modal, mau beternak nggak punya modal? Nggak usah khawatir ya rekan-rekan semua, jika kita amanah di dalam menjaga titipan, kita amanah dalam usaha, insya Allah lebih banyak orang yang punya uang daripada yang mau beternak gitu ya. Mereka punya banyak uang tapi tidak punya banyak waktu. Mereka punya banyak waktu mungkin tapi tidak punya tempat. Nah, kita yang ingin beternak punya tempat, punya waktu, punya tenaga, tarik itu. Artinya ayo kalau Anda mau pelihara domba ke saya siap menjaga dengan sistem gado gitu ya. Bagi hasil bagi hasil 50-50 gitu. Kadang kalau investor yang agak ribet nih ya, mesti dia protes loh. Kalau mati gimana? Ya kalau mati tanggungan investor dong, bukan tanggungan peternak. Kami cuma ngasih makan dan perawatan. Nanti loh, kok enak? Resiko kematian saya yang nanggung penuh. Tapi ketika beranak dibagi 2, ini nggak syar'i ya. Itu berarti dia kurang paham ya rekan-rekan. Kenapa? Resiko kematian, iya memang dikatakan tidak syar'i misalnya, karena dikatakan tidak syar'i sistem gado ini oleh beberapa investor, karena ketika mati ditanggung semua investor, ketika beranak, ketika untung bagi 2 gitu. Harusnya kan harus 50-50. Nah, ini kurang pemahaman tentang perdombaan, ini kurang gitu ya. Ya jelas 50-50 ya rekan-rekan ya. Kenapa? Karena iya betul, memang yang meninggal itu, yang mati menjadi investor, menjadi tanggung jawab investor, kerugian investor. Tapi kan kita sebagai peternak juga rugi ya. Tiap hari ngarit, misal taruhlah domba itu 1 tahun kita rawat, kemudian mau beranjak ke tahun kedua mati gitu ya, mati. Investor rugi, modalnya 2 juta, dia rugi penuh 2 juta. Kok enak yang ngarit, aku nggak ikut rugi, aku rugi 2 juta. Sebetulnya peternak itu jauh lebih rugi ya rekan-rekan ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, tiap hari ngasih pakan itu berapa? Taruhlah 5.000 kali 1 tahun, berapa? Apa itu bukan kerugian bagi peternak? Ya kerugian juga gitu. Jadi sistem gado ini adalah sama-sama untung ya rekan-rekan atau pemirsa YouTube yang belum beternak. Ini adalah solusi saling membantu peternak yang belum punya ternak. Anda juga terbantu, dombanya dirawat, ternaknya dirawat tanpa harus bau, tanpa harus ngarit, tanpa harus angon. Nah, ini namanya pengembala cerdas. Nggak perlu ngarit, nggak perlu bau, nggak perlu angon. Ya karena tempatnya semuanya di tempat peternak. Nah, gitu ya rekan-rekan dan pemirsa YouTube yang budiman. Insyaallah mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang pengen punya ternak atau punya waktu tapi tidak punya uang tapi tidak punya waktu tapi pengen punya ternak, bisa baca-baca di kolom deskripsi karena di sana ada model program kerjasama yang kami tawarkan. Demikian hari ini ya rekan-rekan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Barangkali ada informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Nasirul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.